Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana energi besarnya kamu untuk di tahun 2026 nanti ya. Nah, jadi pembacaan ini kamu jadikan sebagai panduan ya. Jika nanti pembacaannya cenderung positif ya, jadikan itu sebagai booster energi ya. Jadikan itu tuh sebagai penyemangat kamu ya untuk mengejar apa yang Mari sampaikan di sini. Tapi apabila nanti pembacaannya lebih kayak berkonotasi negatif, jangan dibuang. Tapi jadikan itu tuh sebagai warning, sebagai pengingat ya, biar kamu bisa mengelakkan hal-hal buruk tersebut supaya tidak terjadi di tahun 2026 nanti. Oke. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Capricorn saja. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Queen of Cups reverse, berikut ada energi dari Ten of Cups, dan kemudian di situ ada energi dari The Star. Wah, bagus ya. Nah, jadi mau lihat gini, kamu keluar dari zona nyamannya kamu di tahun 2026. Gitu ya. Atau kamu bisa aja keluar dari apa-apa yang kamu anggap relevan untuk dirinya kamu. Gitu ya. Kamu keluar dari itu karena sebab kamu bisa mengalami kesadaran baru gitu ya. Yang kamu anggap bisa ngebahagiain kamu ternyata tidak bikin kok kamu bahagia. Gitu ya. Nah, kamu bisa punya sadar di situ. Gitu loh. Nah, ini bisa selama ini tuh kamu kayak nyari-nyari, kamu kayak menunggu. Kamu sedang mengupayakan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Jadi kamu lupa sama apa yang kamu miliki di saat ini. Gitu loh. Bahwa apa yang kamu miliki ini tuh ya berharga, ternyata ini yang benar untuk mensupport bahagianya kamu. Gitu loh. Ya. Jadi kayak kamu kembali lagi masuk ke dalam. Gitu loh. Setelah selama ini tuh kamu banyakkan untuk keluarnya saja. Kamu bisa sibuk berlarian ya, mengejar ke sana ke sini bahagianya kamu. Gitu. Atau kamu sibuk menunggu, bukan mengejar tapi kamu menunggu ya. Vice versanya. Kamu bisa menunggu gitu loh. Menunggu misalnya datang pangeran yang menyelamatkan hidupnya kamu, karena kamu ini tuh gambarannya seperti Cinderella ya, Upi Abu gitu ya. Kamu banyak berhayalnya, Mari lihat di tahun 2025 ini gitu. Dan hayalannya kamu itu akan kamu buyarkan ya untuk melihat fakta kenyataan bahwa ya hidupnya kamu tidak buruk. Apa yang kamu miliki saat ini ya sudah memang ini yang terbaik untuk kamu. Nah, contoh aja ya, contoh dalam rumah tangga, contoh. Jadi bisa selama ini tuh kamu kayak ngerasa bahwa rumah tangganya kamu jelek dengan pasangannya kamu, gitu ya. Kamu menyesal bahkan bisa menikah dengan dia, gitu. Kamu bosan, kamu muak gitu dengan rumah tangga ini, gitu loh. Beberapa di antara kalian mungkin kayak menunggu ya datang pasangan baru, seseorang yang menyelamatkan kamu keluar dari rumah tangga yang kamu anggap buruk ini. Kamu menunggu atau kamu mengejar seorang pria atau wanita, gitu ya, dengan harapan bahwa ketika bersama orang baru itu atau orang lain itu, kamu baru bisa menemukan apa sih itu kebahagiaan dalam asmara, gitu ya di sana. Jadi kamu mengabaikan rumah tangga yang kamu miliki saat ini. Tapi setelah kamu seperti itu sikapnya, ya kamu nggak ketemu. Ya tetap gitu ya. Tetapnya bikin kamu itu tuh merasa hampa hidupnya, merasa tidak bahagia hidupnya. Tahun 2026 nanti kamu bisa sadar melihat dari suaminya kamu atau istrinya kamu, melihat anak-anaknya kalian, melihat bagaimana hidupnya kamu ketika dengan pasanganmu ini. Nanti kamu bisa, ya ampun, ternyata suamiku ini baik ya, ternyata istriku ini tuh baik gitu, baik dia ya, penyayang dia, oh dia bertanggung jawab,
ih, anak-anaknya kami cantik-cantik ya, ganteng-ganteng, sehat-sehat, solehah ya, soleh solehah misalnya seperti itu ya. Ya inilah hidup. Ya apa lagi sih yang mau aku cari gitu, apa sih yang aku kejar gitu loh ya. Ya kayak gini aja ternyata ya udah bagus gitu, apa lagi sih. Nah di sana ya baru kamu kayak bersyukur sekali dengan hidupnya kamu gitu loh. Jadi daripada menunggu, daripada mengejar yang lain-lain itu di luar rumah tangga kalian, nah nanti kamu bisa punya kesadaran, ya sudah, energinya aku untuk rumah tanggaku ini aja. Nah seperti itu ya. Atau bisa begini, selama ini menurutnya kamu uang adalah hal yang bisa bikin kamu tenang, bisa bikin kamu damai, jadi kamu sibuk aja nyari duit. Zona nyamannya kamu adalah ketika kamu bekerja habis-habisan ya, dapat duit sebanyak-banyaknya. Menurut kamu itulah yang mensupport hidupnya kamu itu tuh lebih stabil. Tapi nanti bisa kamu akhirnya sadar, enggak ya, banyak pun uang kalau nggak ada pasangan, ngapain sih? Duit ini nanti mau kemana? Nah kan ada kayak gitu orang kan, dicari duit ya nggak habis-habis banyaknya duit gitu loh. Nanti kamu bisa sadar, oh iya ya, ternyata berasmara juga penting ya. Atau gini, berkehidupan sosial ya. Misalnya selama ini kan biasa tuh kalau orang kerja itu tuh, jadi kehidupan sosialnya mati, nggak hidup. Karena ya dari rumah ke kantor, ya dari rumah buka toko, ya jalanin bisnis. Nanti selesai ketemu malam tutup, ya pulang, tutup toko, pulang ke rumah, ya udah di rumah aja gitu. Ngitung duit ya kalau ini bisnis misalnya ya. Jadi kamu sadar kayaknya ini juga hidup gak bahagia ya yang seperti ini gitu. Padahal ada orang tua di rumah, ada saudara, ada siapa ya, ada teman baiknya kamu yang sempat kamu lupakan karena kamu sibuk kerja di tahun 2025. Ternyata ada mereka-mereka ini ya, bukannya uang ya, tapi menikmati kehadirannya mereka-mereka ini gitu ya. Ya ternyata juga membahagiakan ya, gila-gilaan mampus-mampus nyari duit gitu loh, sampai susah, sampai tidak punya waktu untuk menikmati duit ini tadi gitu loh ya. Bisa di sana nggak menikmati orang-orang yang ada di sekitarnya aku ini gitu, padahal mereka juga sumber bahagia kok. Nah di sana jadi ada titik baliknya kamu gitu loh, mensyukuri. Ini tuh ceritanya syukur ya. Mari lihat 2026 nanti hidupnya kamu ringan gitu loh. Memang tidak ada hal yang baru, tidak ada hal yang baru di sini, tapi jauh lebih ringan ya, tidak ada hal yang baru. Jadi misal tentang urusan asmara, boleh sesungguhnya kamu yang memang sudah punya pasangan 2025, tapi kamu tidak menikmati hubungan asmaranya kamu ini dengan pasangannya kamu. Lagi-lagi ya kalau ini pacaran, dia ada gitu loh, tapi entah apa yang kamu sibuk-sibukkan gitu ya, sehingga kamu nggak menikmati hubungan asmaranya kamu dengan dia. Nah jadi akhirnya kamu udah lebih luas lah untuk pekerjaan, karir, bisnis dan segalanya. Aku nikmati dulu asmaranya aku dengan dia gitu lah. Jadi ada maintenance-nya kamu ya kepada kehidupan nyatanya kamu ya, maintenance di sana jadinya gitu ya. Atau ya lebih terbuka gitu loh, lebih terbuka menikmati apa yang kamu sudah miliki itu loh. Jadi tidak ada pengejaran, tidak ada menunggu gitu ya. Yang ada tuh hanya menikmati di sini gitu loh. Jadi nanti kamu bisa sadar bahwa ya selama ini tuh kamu bukan mengejar kebahagiaannya kamu, tapi kamu hanya mengejar sesuatu yang tidak nyata gitu loh ya. Karena dalam pengajarannya kamu selama ini atau penantiannya kamu selama ini, bisa-bisa kamu sadari, oh ini hanya bikin aku sakit, hanya bikin aku kecewa, hanya bikin aku lelah, hanya bikin aku tuh melewatkan waktu ya. Nah itu juga bisa melewatkan waktu dengan sia-sia, dengan begitu saja gitu lah. Jadi ada kemungkinan juga memang gini,
penambahan tidak ada, tapi pengurangan. Jadi misal ya, kamu selama ini ngambil pekerjaan 2 biji, bisa nanti tuh salah satunya kamu lepaskan. Udahlah, biar aku punya banyak waktu di rumah, gitu loh. Pekerjaan yang satu itu aku resign aja. Atau kalau kamu terlalu banyak bisnisnya ya, kamu bisa kayak melepaskan beberapa dari bisnisnya kamu, hanya fokus pada satu bisnis saja. Nah, seperti itu. Supaya banyak energi, menikmati hidup, menikmati apa adanya. Nah, di sana ya. Jadi turun ambisinya kamu. Tapi ini bukan berdampak buruk, justru berdampak baik. Gitu loh. Ya. Jadi boleh selama ini tuh kamu mampus-mampus berjibaku di luar negeri. Akhirnya kamu pulang ke kampung halaman. Gitu loh. Pulang ke kampung halaman. Yalah, uangnya aku juga sudah banyak. Nanti berladang aja dah. Memang kelihatan seperti penurunan hidup, tapi tidak turun. Tidak turun. Gitu ya. Orang bisa aja bilang kamu bodoh. Ih, ngapain kamu resign? Kan di sana kerjanya bagus misalnya ya. Ini kan biasanya kalau di luar negeri ya, bisa itu kayak ngambil 2 shift kerja. Gitu kan. Jadi ngelepasin 1 shift, hanya fokus ke 1 shift saja. Gitu. Ya. Di luar negeri banyak duitnya gitu ya. Mungkin orang bilang, ih bodoh banget kamu mau pulang ke kampung mau jadi petani misalnya ini misal. Tapi kamu enggak ah. Aku mau menikmatilah suasana desanya aku. Hidup tenang, hidup damai, enggak berjibaku siang malam di luar negeri ini karena kerjaan. Maaf ya. Misalnya teman-teman lagi berprofesi TKW, TKI gitu. Pulang aja lah ke rumah gitu, ke kampung gitu kan. Ternak ayam aja lah. Ternak ayam juga duitnya banyak. Gitu ya, bisa deket sama ibu bapak misalnya gitu ya, bisa deket sama anak-anak ya kalau kamu wanita gitu. Nah di sana tuh mari lihat, jadi semacam kayak back to basic ya, tidak lagi mengejar sesuatu ya, memimpikan sesuatu, tidak lagi gitu, karena apa yang kamu mimpikan, apa yang kamu kejar sudah kamu miliki kok gitu, sudah tanda petik ya. Nanti kamu sadari di tahun 2026, kamu sadari semacam, udah sempurna. Hidupnya aku udah sempurna. Sangkaku uang yang penting. Ternyata melihat tumbuh kembangnya anak-anak, ini bahagia. Gitu, bisa. Ya di sana. Duduk santai, bisa ngopi ya di pinggir pantai, ya di kampung halaman. Itu lebih enak sih daripada di luar negeri. Iya sih, memang tinggal di luar negeri keren. Ya, kelihatan udah mainnya internasional gitu ya, tapi ya enggak sih, rindu dengan kampung gitu ya di sana. Itulah. Jadi kamu akan usahain lebih slow hidupnya kamu, lebih santai hidupnya kamu, nggak lagi ngejar, nggak lagi menunggu apapun, tidak lagi berekspektasi kayak gimana, karena ekspektasi ternyata bikin kamu kecewa, bikin kamu capek ya, bikin bukannya hidupnya kamu makin naik gitu loh di sana. Jadi kamu kayak ya sudah, tak lepasin apa-apa yang selama ini aku idam-idamkan, aku harap-harapkan, aku kejar, aku buru gitu ya, aku lepaskan gitu loh, karena apa yang ku miliki sudah lebih daripada cukup ternyata. Di situ ya, jadi ada yang pensiun dini, boleh nih gitu loh, nggak lagi ngejar karir jabatan tinggi-tinggi ya, bisa resign atau bisa udahlah tahun 2026 ini aku di posisi ini aja lah dulu gitu ya, biar aku lebih banyak waktu untuk nge-gym, hal yang simple tapi kelihatannya simple ya, kelihatannya aja simple tapi ternyata dampaknya lebih besar untuk kamu gitu loh. Jadi ada perubahan ke yang lebih tertib lagi bisa ini ya. Misalnya selama ini kamu nganggep, ini hal kecil-kecil lagi, selama ini kamu tuh kuat ngerokok
gitu. Kamu kuat minum, kamu kuat dugem. Sangkanya kamu dengan kamu mengkonsumsi itu, ya, mengambil aktivitas yang seperti itu bisa bikin kamu happy. Nggak taunya, oh bobok-bobok di rumah pun enak gitu ya. Malam nggak usah keluar ke klub gitu ya. Bikin gazebo aja di belakang rumah ya, bikin tanam-tanamannya gitu. Beli alat pembuat kopi gitu ya. Wah, enak ya nikmati malam di sini ya. Wah, istirahat itu tuh malam enak ternyata. Nggak mesti harus joget di luar sana. Nah, gitu. Bisa di sana kamunya. Ya, hal kelihatan simple, sederhana, tapi dampaknya besar, the star di sini. Gitu lah. Nggak usah lah kejar karir. Aku kembangin aja lah bisnisnya perusahaannya keluarga. Oh, itu nanti ya. Daripada ngebesarin bisnisnya orang, jadi budaknya orang, tanda petik ya anak-anak muda sekarang, mari lihat budak korporat katanya gitu ya. Mendingan aku kerja aja sama keluarganya aku. Gitu ya. Di keluarganya aku, nanti bisnis tetap jalan, ya bisa deket sama orang tua, gitu ya, nggak capek-capek lagi, gitu loh. Mempertahankan marwahnya orang tua. Kalau orang Mari ya, orang Tionghoa itu salah satu marwahnya orang tua adalah hasil bisnisnya dia gitu ya. Nah jadi kalau balik lagi ke perusahaan keluarga bisa tetap mempertahankan marwahnya orang tua, nggak tumbang, sudah tua dia kemudian tumbang bisnisnya ya enggak, tapi ada suksesor berikutnya ya, mempertahankan bisnis ini tetap berjalan. Nah yang kayak gitu modelnya ya. Jika selama ini dianggap anak-anak merepotkan ya, bisa-bisa jadi anak-anak ini sumber kebanggaan, sumber kesenangan. Nah seperti itu, yang dianggap kecil ternyata dampaknya besar bagi kamu, yang dianggap tidak penting menjadi penting ya, seperti itu. Jadi yang tadinya hobi selingkuh, maaf yang tadinya hobi selingkuh bisa nggak mau lagi selingkuh. Udahlah ini aja, setia kepada istri, setia kepada suami. Ini makhluknya baik kok gitu. Akhirnya gitu, nggak membosankan kok dengan rumah tangga ini. Situ ya, back to basic. Kelihatan seperti mundur, tapi sebenarnya terjadi kemajuan dalam hidupnya kamu. Gitu loh, kenyamanan jiwanya kamu itu sangat penting di tahun 2026 ya. Rasa nyaman jiwa, rasa tenang, rasa damai, itu yang menjadi utama gitu loh. Nah ini juga bisa ya, selama ini kamu playboy playgirl, pacaran aja kerjaannya ya. Jadi tahun ini tuh bisa kamu yang kayak, oh iya ya, yang itu udah bolak-balik mau melamar aku, dia baik juga kok, ya udahlah aku dengan dia saja. Akhirnya bersetia hanya kepada satu pasangan saja. Nah, seperti itu. Mari lihat ya. Oke, baiklah Aquarius, Capricorn. Itu ajalah dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.